Siapa anak-anak muda yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan. Hari ini kita mau muji muliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari indah dan luar biasa ini Tuhan. Bulan di mana kami merasakan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah ibadah hari ini Tuhan, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar semuanya berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari teman-teman kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku lakukan. Sama-sama kita katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku lakukan. Lebih lagi kami mau nyatakan Tuhan, besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku lakukan. Yang layak, hanya Kau yang layak ku lakukan, hanya Kau layak ku lakukan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan, amin. Teman-teman di rumah, mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, come on. Sama-sama kita
Sama-sama nyatakan. Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah maupun dimanapun jemaat Tuhan berada, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, doa persembahan. Bapa dalam surga, Bapa kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, ibadah itu mengandung janji Tuhan akan digenapi Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberi Tuhan apa yang ada pada kami, dan kami yakin Tuhan kami memberi ke tanah yang subur, dan kami juga memberi dengan penuh sukacita, penuh dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selagi jemaat Tuhan memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Glow TV untuk informasi Glow TV sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.
Kau Yesus selamanya. Biar ini bisa menjadi momen kita dengan Tuhan. Kita mau muji muliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari teman-teman, kita lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan. Kita membuka hati untuk Dia saja. Kita menginginkan kehadirannya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami menyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh-sungguh lagi kami menyatakan kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lembut kami menyatakan Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lembut lagi kami nyatakan hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan, ini keinginan kami Tuhan. Menyembah
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu. Biar anak-anak muda, loyut dimanapun berada, selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang kita juga mau. Biarlah Tuhan, semua puji-pujian dan penyembahan menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah melalui hamba. Biarlah Tuhan urapi satu persatu anak-anak-Mu dengan urapan baru, dengan minyak baru dan anggur baru, sehingga kami dapat mengerti apa firman Tuhan, apa kehendak-Mu, apa perintah-Mu, apa yang Kau katakan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban, penuh dengan berkat yang datang dari surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Anak-anakku sekalian, generasi muda yang Tuhan akan berikan kehidupan yang luar biasa. Pakailah hidup kita hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Baik, hari ini saya diberi tema tentang
the miracle still exists for believers. Wow. Artinya mujizat masih ada bagi orang percaya. Saya dan anak-anak kesukaan dan semua pemirsa dan semua jemaat di rumah maupun dimanapun berada, kita sebagai orang percaya harus percaya bahwa mujizat masih ada. Ya kan? Kenapa? Makanya kita akan kupas hari ini tentang mujizat masih ada bagi orang percaya. Kita buka di dalam Mazmur 77 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi begini. Di dalam bahasa Inggris versi NIV dikatakan, "You are the God who performs miracles." Engkaulah Allah yang melakukan mukjizat. Pakai S, jadi mukjizat-mukjizat. Nah, ya. You display your power among the people. Tuhan menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, kekuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan ini firman Tuhan berlaku seterusnya. Bukan hanya ketika ditulis oleh pemazmur Daud. Bukan hanya ketika perjanjian lama saja. Tetapi sampai detik ini dan selanjutnya bagi orang percaya, ada mukjizat. Sama-sama katakan di rumah, ada mukjizat. Ayo katakan. Katakan sama-sama, ada mukjizat. Sebelah sini, katakan, ada mukjizat bagiku. Oh, haleluya. Akan selalu ada mukjizat. Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, daftar mukjizat, banyak sekali. Ya kan? Ratusan mukjizat. Mungkin ribuan mukjizat kecil. Dan firman Tuhan katakan, kalau ditulis nggak cukup. Kenapa? Karena banyak mukjizat yang dilakukan oleh Bapa kita, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita tahu yang super power, yang spektakuler. Bagaimana bangsa Israel ketika bertemu Laut Merah dibukakan. Ada lagi seorang bernama Yunus, ditelan oleh ikan besar. Ya kan? Itu catatan kalau mukjizat alam. Ada Nabi Nuh berhadapan dengan air bah. Ya. Kalau mukjizat penyembuhan kita bisa baca dalam perjanjian baru banyak sekali yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana yang lumpuh berjalan, yang buta celik, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati pun bisa Tuhan bangkitkan. Itu mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bagaimana kita pun bisa baca di dalam Alkitab terjadi mukjizat pelipatkan, multiplikasi, pelipatan ganda. Ya. Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang. Tuhan bisa memberikan mana setiap hari bagi orang Israel di padang gurun. Semuanya kebagian makan. Ya. Dan banyak hal, mukjizat-mukjizat yang terjadi. Pertanyaannya, klik, apa arti mukjizat? Mukjizat adalah peristiwa yang tampaknya tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau secara ilmiah. Dan karenanya dikaitkan katanya dengan beberapa kegiatan supranatural. Ada juga yang mengatakan bahwa ini peristiwa yang luar biasa mukjizat itu. Yang memanifestasikan intervensi ilahi di dalam urusan manusia. Ya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, ini yang paling terpenting bagi anak-anak Tuhan.
Di dalam Alkitab mukjizat itu bukanlah tentang mukjizatnya. Ya. Kita harus tahu itu bukan tentang mukjizatnya. Tetapi tentang siapa pembuat mukjizat itu. Ya kan? Pembuat mukjizat sudah jelas. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia ada Roh Kudus yang membuat mukjizat demi mukjizat untuk manusia. Dan kita tahu itulah Tuhan kita yang membuat mukjizat itu. Bukan Tuhan orang lain. Bukan Tuhan agama lain. Bukan Tuhannya Tuhan bangsa yang lain. Tapi Tuhan orang Israel. Tuhan Allah Yehova Yahweh. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menembus dosa-dosa kita. Dia adalah Tuhan yang membuat mukjizat demi mukjizat untuk orang-orang percaya, anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Pertanyaannya, bagaimana mukjizat bisa terjadi? Mazmur 40 ayat 17. Aku ini sengsara dan miskin. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 40 ayat 17 dikatakan, aku ini sengsara dan miskin. Kita ini adalah orang-orang yang sengsara dan miskin. Makanya kita nggak boleh sombong. Makanya kita nggak boleh tinggi hati. Kalau kita pun diberkati, jangan kita merendahkan orang lain. Jangan kita menghakimi orang lain. Jangan kita menyakiti orang lain. Karena kita menjabat. Terus kita sepertinya wow. Ya kan? Di dunia ini yang paling hebat aku saja. Yang lain gak hebat. Wow. Ya. Sesungguhnya Mazmur katakan kita ini adalah orang yang sengsara dan miskin. Jadi ada hal yang luar biasa dilanjutkan oleh pemazmur. Tetapi katanya Tuhan memperhatikan aku. Walaupun kita hidup sengsara, walaupun hidup menderita, walaupun kita hidup miskin. Tapi satu hal, bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan atensi pada kita. Apalagi kita orang-orang percaya. The believers, anak-anak Tuhan. Pasti kita adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan setiap hari. Dan Tuhan, dituliskan lagi apa katanya? Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Haleluya. Kita adalah orang yang diperhatikan Tuhan. Ketika kita sulit, Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Bukan cara kita, bukan cara manusia, tetapi cara Tuhan. Di luar pikiran kita, di luar kekuasaan kita, di luar apapun. Tuhan bisa merubah apapun yang manusia tidak bisa rubah, tapi Tuhan bisa rubah. Kita bisa diluputkan dari segala masalah, dari mara bahaya, dari problema-problema hidup kita. Dan bagaimana mukjizat bisa terjadi? Klik, ya kan? Because you have a problem. Kalau kita punya masalah, mukjizat itu kita rasakan terjadi. Jadi setiap apapun di dalam hidup kita, kita ini ada wajah kerajaan surga. Harusnya kita tinggal di surga, bukan tinggal di muka bumi ini. Bagaikan ikan
seharusnya tinggal di air, bukan di darat. Nah, kita ini ikan yang tinggal di darat. Jadi ada masalah aja, ada problem aja. Tetapi di balik you have a problem. Kamu mereka mempunyai mukjizat yang luar biasa dalam hidupmu. Nggak ada masalah. Karena Tuhan memperhatikan kita dan menolong kita. Berikutnya, bagaimana mukjizat bisa terjadi? Because you have a faith. Karena kamu punya iman. Orang-orang Kristen harus punya iman. Anak-anak Glow Youth di mana-manapun berada harus punya iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya berdoa, yang belum pernah lihat gunungnya bisa lihat gunungnya nanti di Mesir. Ya kan? Sekelompok orang the believers, orang-orang percaya di Mesir. Ya kan? Ditekan oleh penguasa Raja Mesir yang jahat. Dengan ngece dia. Kalau kau bisa mewujudkan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Coba pindahkan gunung itu. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau seminggu tidak pindah gunung itu, kamu harus tidak boleh percaya pada Yesus Kristus lagi. Tinggalkan Yesus. Tinggalkan kekristenan itu. The believers ini, orang-orang percaya ini, dia berdoa puasa. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dia punya iman. I have the faith sebesar biji sesawi. Saya punya iman sebesar biji sesawi. Ya. Dan apa yang terjadi? Gunung itu bisa pindah 3 kali. Blek, blek, blek. Dan nanti kalau engkau ada kesempatan ke gereja sampah di Mesir, kau akan dengarkan kisah nyata ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, makanya Tuhan bilang di dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, ya kan? Di dalam versi The Message dikatakan, Jesus said, if there are no ifs, ya kan? Jika dapat, kata The Message, nggak ada jika-jikaan katanya. Ya kan? Dilanjutkan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya kan? Bagi orang percaya anything can happen. Ya kan? Believers, anything can happen. For believers, anything can happen. Apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya karena kita punya Allah, punya Tuhan yang maha luar biasa. Kita harus imani itu. Hidup saya semenjak saya kelas 5 SD, yatim piatu saya. Tidak punya mami, tidak punya papi. Hidup saya setelah itu berjalan dengan mukjizat demi mukjizat. Kalau saya sekarang bisa jadi jenderal, itu karena pertolongan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari saya mengalami mukjizat demi mukjizat di dalam hidup saya. Sampai detik ini kalau saya bisa berdiri di sini, saya mau katakan itu adalah mukjizat buat saya. Itu adalah mukjizat bagi orang percaya. Kalau engkau hari ini mendengar firman Tuhan, engkau orang-orang beriman, engkau orang-orang percaya. Engkau adalah harus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mendapat berkat, mukjizat
Anything can happen, apapun bisa terjadi. Ya kan? Tidak ada yang mustahil buat kita. Siapapun engkau orangnya, apapun engkau orangnya, apapun profesi engkau, ya, apapun suku bangsa engkau, apapun latar belakang engkau, satu hal yang saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia selalu menepati janjinya. Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tetaplah berpegang kepada iman kita. Iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau imanmu sebesar biji kelapa gitu kan. Bukan gunung yang bisa pindah saja. Ya kan? Banyak hal yang bisa pindah. Bagaimana Yosua berperang, bisa menghentikan matahari, itu luar biasa, saudara. Bagaimana orang-orang Israel di padang gurun selalu memenangkan peperangan dengan orang-orang bangsa lain, pasukan-pasukan yang lebih profesional, pasukan yang lebih besar dengan persenjataan yang hebat. Tapi orang Israel lah yang keluar menjadi pemenangnya. Kenapa? Karena Tuhan selalu berperang menggantikan orang Israel. Kita harus percaya hari-hari ini pun Tuhan menggantikan kita. Ya. Kita berperang hari ini, anak-anakku sekalian. Anak-anak Gloyut dimanapun engkau berada, termasuk yang seluruh yang mendengarkan. Engkau believers, orang-orang percaya. Ya. Engkau harus selalu berperang. Peperangan rohani. Lakukan peperangan rohani. Dan kita gak usah takut. Karena ada Roh Kudus yang berperang menggantikan kita. Kita hanya menaikkan puji-pujian. Kita hanya menaikkan doa-doa. Kita hanya menaikkan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Maka hidupmu akan selalu menang, menang, menang. Tidak ada kata kalah. Sebagaimana orang Israel sampai akhirnya masuk tanah perjanjian. Saya berharap kita semua juga berperang setiap hari, peperangan rohani. Sampai kita masuk surga yang sudah disediakan Tuhan Yesus Kristus untuk orang percaya. Berikutnya pertanyaannya, bagaimana mukjizat bisa terjadi? Because you have God. Mukjizat terjadi karena kita punya Tuhan. Bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kita hidup. Bahkan Tuhan kita duduk di sorga, menjadi pembela kita. Firman Tuhan katakan, kita perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Makanya Ayub katakan, does God need our help? Apakah Tuhan memerlukan pertolongan kita? Di dalam terjemahan di Alkitab, apakah manusia berguna bagi Allah? Jawabannya tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Walaupun manusia itu pintar, sepintar-pintarnya luar biasa. Tapi Tuhan tidak perlu orang pintar itu. Ya. Walaupun orang ini sekuat-kuatnya luar biasa. Super power, superhero lah katakan. Ya kan? Kayak cerita-cerita di film. Apakah Tuhan perlu? No. Does God need our help? Tidak. Tidak. Kitalah yang perlu Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah membenci Tuhan. Jangan pernah kita menyesal punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang betul-betul jatuh cinta pada kita setiap hari. Tuhan yang mencintai kita luar biasa. Mati pun Dia mau supaya kita selamat. Tuhan yang betul-betul memelihara kita. Tidak pernah kita ditinggalkannya. Tidak pernah kita dilupakannya. Walaupun kita jahat, walaupun kita penuh dengan kenajisan dan dosa, ketika kita balik kepada Tuhan, mohon ampun, bertobat, tinggalkan dosa-dosa, Tuhan masih mau menerima kita. Itulah Tuhan kita. Dan terjadilah mukjizat-mukjizat karena kita punya Tuhan yang hidup. Because you have God. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mukjizat itu bisa terjadi? Klik. Because you have Jesus and Holy Spirit. Makanya kita akan mengalami mukjizat-mukjizat. Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yes, I am the vine. Akulah pokok anggur. You are the branch, dan kamulah ranting-rantingnya. Anak-anakku sekalian, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, saya dan saudara ranting-rantingnya yang menempel pada Yesus Kristus. Ketika kita nempel, firman Tuhan katakan, barang siapa yang nempel, yang tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, otomatis Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, mukjizat akan terjadi. Mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Firman Tuhan katakan, kita akan berbuah banyak. Who remain in me and I in them will produce much. Ya. Kita menjadi produsen yang luar biasa. Ketika kita di dalam Yesus pasti akan terjadi mukjizat demi mukjizat. Karena Yesuslah pembuat mukjizat itu. Kalau kita baca di dalam Injil, di dalam Alkitab, tidak ada hari tanpa Tuhan membuat mukjizat. Diawali dengan air menjadi anggur, luar biasa. Sampai detik ini nggak ada orang bisa menciptakan anggur dari air. Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus Kristus lakukan itu. Sampai terus tiap hari Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat, mukjizat demi mukjizat. Sampai mati di kayu salib pun Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Itulah mukjizat. Mukjizat yang paling terbesar untuk orang-orang, untuk manusia, untuk orang-orang percaya. Itulah mukjizat terbesar yang dilakukan Tuhan. Ya kan? Sebab kalau kita keluar tidak di dalam Yesus, ketika kita pergi tinggalkan Yesus, kita buang Holy Spirit, gawat. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Boro-boro mukjizat, apapun gak bisa buat. Ayolah anak-anak muda. Selagi engkau muda, kalau saya udah tua, sudah setengah abad lebih, ya kan? Engkau masih di bawah setengah abad, masih muda-muda.
Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Roh Kudus. Tetap menempel pada Yesus dan Roh Kudus. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Saya panggil pemain musik. Jangan. Klik. Bagaimana mukjizat bisa terjadi? Klik. Because you have love. Kalau kita punya cinta. Ya kan? Roma 8 ayat 28 terkenal ini. All things work together for God. For those who love God. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Allah mau bekerja bersama kita, ya kan? Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Allah mau turut bekerja. Tetapi pertanyaannya, benarkah? Ada lanjutannya. Allah mau bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Love Him. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Enggak semua berlaku Allah turut bekerja. Hanya orang yang mempunyai cinta. Hanya orang yang mempunyai kasih. Tuhan bekerja. Akan datang mukjizat demi mukjizat demi mukjizat. Ketika engkau memiliki kasih. Ketika engkau mempunyai cinta. Agape. Mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Makanya kenapa Tuhan memerintahkan ada hukum yang terutama? Yang pertama, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Sang Pencipta kita. Cinta kepada mempelai kita. Cinta kepada Juru Selamat kita. Cinta kepada yang memelihara kita. Cinta itu harus. Ya kan? Yang kedua, yang sama dengan hukum itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah cinta. Inilah yang harus kita punya. Makanya diperintah Tuhan, cinta. Inilah ketika kita punya cinta kepada Tuhan, kepada sesama manusia, mukjizat terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu The Power of Your Love. Kekuatan cinta Tuhan Yesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Jadikan ini doa kita. Lord, I've come to know the weaknesses seen in me. Will this be stripped away by the power of your love? Hold me close, let your love surround me.
katakan, Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face, the knowledge of your love. As you live in me. Lord, renew my mind. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love, the power of your love. Hold me close, hold me close. Let your love surround me. Bring me near, bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Tuhan, terima kasih. Kami percaya mukjizat-mukjizat akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, ketika kami punya iman yang luar biasa, ketika kami mempunyai Yesus, tinggal dalam Yesus, dan Roh Kudus ada dalam hidup kami, mukjizat-mukjizat akan terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar terus kami anak-anak muda untuk tetap nempel pada Tuhan. Ajar terus, beri pengertian. Kalau hamba selesai berbicara hari ini, tapi hamba minta Roh Kudus ajarkan segala sesuatu kepada anak-anak muda ini, sampai mereka penuh dengan mukjizat, berjalan dengan mukjizat, hidup mereka dengan mukjizat. Kami percaya Tuhan lakukan itu. Kami akan masuk memperingati kematian-Mu melalui perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roti, semua anggur yang kami persiapkan, roti Tuhan akan jadikan menjadi tubuh-Mu yang terpecah. Anggur yang kami siapkan menjadi darah-Mu yang maha kudus, bersatu bersama dengan tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi luar biasa, sehat, kuat, berguna untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Semua katakan, ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan
Mari kita ambil. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala sebagai tanda kita menghormati tubuh Kristus. Bersama-sama dengan saya, kita imani, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian di atas kepala sebagai tanda kita menghargai dan menghormati darah Kristus yang suci. Bersama-sama dengan saya, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku,
menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mukjizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan mukjizat-mukjizat-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Percaya tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tubuh kami, sehingga kami menjadi disempurnakan oleh Tuhan seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu, hadirat-Mu di dalam kebaktian ini, mulai dari pertama sampai akhir. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kebaktian ini. Bahkan Tuhan memberikan petunjuk firman-Mu yang ajaib, yang penuh mukjizat. Dan Tuhan telah memotivasi kami untuk kami tetap hidup bersama Tuhan. Dan kami akan mengalami mukjizat demi mukjizat setiap hari. Di akhir kebaktian kami berdoa syafaat untuk Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Lumondong bersama keluarga besar. Kiranya Tuhan menyertai beliau di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam pelayanannya, di dalam melakukan penggembalaan di gereja kami. Kiranya Tuhan menambah hikmat marifat, menambahkan berkat, sehingga Tuhan melalui pelayanan Bapak Gembala kami, banyak jiwa boleh terjangkau, banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh disembuhkan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, gereja kami akan semakin diperlebar Tuhan, akan semakin diperluas Tuhan, seperti cita-cita kami memperluas kerajaan sorga di muka bumi. Biarlah terjadi melalui gereja kami. Diberkati juga Tuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Segala krisis moneter, segala krisis pangan, segala krisis kesehatan, segala krisis apapun, Tuhan akan halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di negara kami selalu berdoa, melakukan peperangan rohani, sehingga Tuhan, kami bangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu diberkati Tuhan, dan Tuhan bertahta di atas negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, kecamatan sampai kelurahan, kiranya Tuhan memberkati semua aparat sipil negara, TNI, Polri, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Tuhan tambah-tambahkan semangat, Tuhan tambah-tambahkan sukacita, Tuhan tambah-tambahkan berkat, Tuhan jauhkan mereka dari ketamakan, dari keinginan untuk korupsi, keinginan untuk merusak. Biarlah Tuhan mereka bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk partainya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka bekerja melayani
untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sehingga kami lihat legislatif, eksekutif, yudikatif semuanya bersatu padu memajukan Indonesia. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin luar biasa, Indonesia semakin diangkat Tuhan, Indonesia menjadi teladan bagi negara-negara lain. Sehingga ada nama Tuhan Yesus Kristus di Indonesia yang mereka tahu, yang mereka punyai. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak Glow Youth, semua jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini, mulai dari yang tua, muda, semuanya diberkati Tuhan bersama keluarga besarnya. Dipakai Tuhan menjadi penjala-penjala jiwa, penuai-penuai jiwa, menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Biarlah berikan kepada mereka hati untuk melayani Tuhan, hati untuk melayani sesama, sehingga mereka melalui kehidupannya diberkati Tuhan luar biasa. Begitu juga yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini, mulai dari singer, WL, puji-pujian, begitu juga musik, media, semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Tuhan pakai selalu anak-anak ini, Tuhan pakai selalu orang-orang ini untuk menjangkau jiwa. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari cinta sesama, semakin hari untuk selalu diberkati Tuhan, diberikan mukjizat, diberikan keajaiban di dalam kehidupannya. Akhirnya kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan selalu memelihara kami dan menjaga kami, selalu merawat kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami, dan kami akan selalu hidup bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya jemaat, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran buah-buah roh, Roh Kudus ada padamu, menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan menjemput kita kembali. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub menjadi bagian kita untuk menjadi kita memberkati banyak bangsa di muka bumi ini. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.